Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nur Ainur Rahmah dari kelompok 1 PGMIB. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kehidupan masa anak-anak, remaja, serta dewasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan. Tahun kelahiran Nabi dikatakan sebagai tahun gajah karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha. Penyerangan pasukan Abraha ke Mekah terjadi pada awal tahun 571 Masehi. Peristiwa ini terjadi dikarenakan Abraha tidak suka melihat orang-orang Arab berbondong-bondong menunaikan ibadah ke Mekah. Pada masa kecil Nabi Muhammad disusui oleh ibunya selama 3 hari. Selepas ibunya, Nabi Muhammad disusui oleh Zuwaibah selama 4 bulan. Perempuan ketiga yang menyusui Nabi Muhammad adalah Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat masih berusia 10 tahun, Nabi Muhammad telah mampu menggembalakan kambing masyarakat Mekah. Pada masa remaja Nabi Muhammad telah melakukan beberapa aktivitas. Berikut beberapa aktivitas dan perilaku Nabi dalam kehidupan masa remajanya yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, perjalanan ke Syam. Yang kedua, menjadi penggembala kambing. Yang ketiga, meninggalkan tradisi buruk. Dan yang keempat, ikut perang Fijar. Pada masa dewasa, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Karena beliau memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad menikah. Pada saat itu Khadijah sudah berumur 40 tahun sedangkan Muhammad baru berusia 25 tahun. Poin yang kedua adalah penyebab agama Islam di Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Untuk mengawali dakwah Rasulullah ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Poin yang ketiga, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ada faktor-faktor penting yang menyebabkan Nabi Muhammad terdorong untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya, yang pertama tahap penyiksaan, yang kedua tahun duka cita atau wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Tahun ini bisa dinamakan Am al-Huzn. Dan yang ketiga, Baiat Aqobah. Baiat Aqobah ini terdiri dari Baiat Aqobah yang pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Poin selanjutnya, faktor keberhasilan Muhammad diterima di Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah ajaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah daripada penduduk Mekah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Yang selanjutnya, usaha Nabi Muhammad dalam masyarakat Madinah. Usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah ada dua, yaitu membangun Masjid Nabawi dan membangun ukhuwah Islamiyah. Poin selanjutnya, sistem yang menunjang peradaban di Madinah. Ada 3 sistem, yaitu sistem sosial kemasyarakatan, bidang politik, dan bidang sosial budaya dan ekonomi.
Poin yang terakhir adalah konstruksi tata kelola pemerintahan Madinah. Konstruksi tata kelola pemerintahan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem mu'akhoh, masjid, dan piagam Madinah. Yang kedua, manajemen pemerintahan. Rancangan pemerintahan Madinah dalam menghadapi dunia luar memerlukan peralihan strategi tertentu bagi kemajuan manajemen pemerintahan. Piagam Madinah kemudian menjadi acuan legislasi dalam keragaman budaya dan agama. Hal ini menunjukkan keseimbangan tujuan pendirian negara dan strategi yang digunakan. Yang pertama, tata kelola pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan wilayah. Yang ketiga, manajemen keagamaan. Yang keempat, manajemen keuangan. Dan yang kelima, strategi militer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.